Tahun 2020 telah usai dan berlalu, tetapi semangat berkobar Bea Cukai Pangkalan Bun tetap menyala. Sebagai institusi yang memfasilitasi perdagangan, community protector, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, Bea Cukai Pangkalan Bun telah berhasil menorehkan catatan keberhasilan di tengah pandemi COVID-19 yang telah menggerogoti perekonomian dunia. Dengan target penerimaan sebesar Rp26.058.684.000 dengan perincian target bea masuk sebesar Rp1.078.684.000 dan target dari bea keluar sebesar Rp24.350.000.000. Bea Cukai Pangkalan Bun berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan total pencapaian sebesar 123,7%. Adapun bea masuk berhasil dikumpulkan senilai Rp1.072.387.000 atau sebesar 115,5% dari target yang ditetapkan. Dari sektor andalan, yaitu penerimaan dari ekspor, Bea Cukai Pangkalan Bun berhasil membukukan bea keluar senilai Rp32.130.245.000 atau sebesar 132,99% dari target yang ditetapkan. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi perekonomian nasional. Pandemi COVID-19 telah memukul sektor impor dan memperlambat pertumbuhan ekspor. Namun, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda, Bea Cukai Pangkalan Bun tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pelayanan di bidang ekspor maupun impor. Mari kita saksikan perjalanan Bea Cukai Pangkalan Bun selama tahun 2020. Membuka lembaran tahun 2020, pada bulan Januari, terdapat pergantian estafet kepemimpinan dari Ibu Nurtanti Widiasari kepada Bapak Pandu Pratomo Surtianto. Adanya pejabat baru di pucuk pimpinan selama bulan Januari, terus dilakukan koordinasi dan perkenalan pimpinan dengan seluruh stakeholder di Kota Waringin Barat. Pencanangan zona integritas dengan dukungan tanda tangan dan cap tangan dari seluruh stakeholder menandai langkah awal Bea Cukai Pangkalan Bun menuju kantor dengan predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2020. Apel khusus memperingati Hari Kepabeanan Internasional menjadi penutup kegiatan Bea Cukai Pangkalan Bun di bulan Januari. Menginjak bulan Februari, kantor Bea Cukai Pangkalan Bun mengadakan coffee morning dengan pengguna jasa di lingkungan Bea Cukai Pangkalan Bun. Dengan meluncurkan salah satu aplikasi unggulan, yaitu Si Mantap, atau sistem aplikasi mandiri dan terpadu, sekaligus menandai penguatan dan dukungan pencanangan wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2020 kepada seluruh pengguna jasa. Memasuki bulan ketiga, merespon masa awal darurat pandemi COVID-19, Bea Cukai Pangkalan Bun menyelenggarakan peningkatan kompetensi pegawai dengan tema melawan penyebaran COVID-19 sebagai langkah awal untuk menyikapi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan kampanye 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Desain dan masa berlaku Pita Cukai 2019 telah berakhir. Bea Cukai Pangkalan Bun mengadakan program pembinaan keterampilan pegawai untuk memperkenalkan desain Pita Cukai baru tahun 2020. Menginjak ke bulan April, menjadi masa-masa berat dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Guna membantu perekonomian masyarakat sekitar, Bea Cukai Pangkalan Bun melalui BC Peduli PLI Milenial membagikan paket sembako. Memasuki bulan kelima,
Bulan puasa Ramadan kali ini sedikit berbeda di tengah situasi pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB. Mendukung penerapan physical distancing dan tetap melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, Bea Cukai Pangkalan Bun melaksanakan khataman Al-Quran secara online. Melalui gerakan BC Peduli, menjaga peduli dan lawan COVID-19, Bea Cukai Pangkalan Bun membagikan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertengahan tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Situasi yang akhirnya memaksa seluruh kegiatan dilakukan melalui media online, termasuk forum group discussion tata kelola komoditi rotan yang digagas oleh kantor wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan bekerja sama dengan Kagama HUT Kalimantan Selatan. Pandemi ini bagaikan gelap yang menyelimuti kita. Kerugian yang kita rasakan membuat kita semakin tertekan. Namun, bukankah masih ada harapan? Bersama kita laksanakan protokol kesehatan. Masih ada waktu. Percayalah, gelap pasti berlalu. Tetaplah bekerja, tetap berkarya, ikhlas jalani demi NKRI. Tetap tersenyum dan kembangkan diri. Meskipun kau jauh, tapi tetap di hati. Senyummu terlihat dari layar kecil ini. Bea Cukai RI terus semangat, tersenyum, tersenyumlah. Memasuki bulan Juli 2020, tatanan new normal di tengah situasi pandemi COVID-19 telah diterapkan. Dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, Bea Cukai Pangkalan Bun memulai apel pagi setelah vakum beberapa bulan. Melalui media online, Bea Cukai Pangkalan Bun mengadakan coffee morning secara virtual dengan pengguna jasa dalam rangka Program Intimasi Custom Close to You atau CCTY. Kesempatan ini juga dilakukan sebagai launching logo dan tagline berkobar. Bulan Kemerdekaan Agustus, program Skill Improvement Festival atau SKIPRO untuk meningkatkan pengetahuan pegawai diawali dengan pengenalan dasar tentang manifest. Di tengah masa pandemi, kemeriahan dan semangat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Lomba-lomba khas Agustusan diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN Bea Cukai Pangkalan Bun. September 2020, dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, kantor Bea Cukai Pangkalan Bun mengadakan coffee morning melalui tatap muka secara langsung. Sebagai bagian intimasi dengan pengguna jasa dan membangun kesadaran tentang pentingnya menggerakkan perekonomian nasional di tengah pandemi melalui gerakan PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan kantor, dilakukan rapid test massal COVID-19 kepada seluruh pegawai dan PPNPN di lingkungan Bea Cukai Pangkalan Bun. Memasuki bulan Oktober, peralihan jabatan dan pelantikan pejabat eselon 5 ke dalam jabatan pemeriksa Bea dan Cukai menandai bermulanya awal bulan Oktober. Guna lebih memperkenalkan dan mendekatkan tugas dan fungsi Bea Cukai, khususnya bagi masyarakat di Kota Waringin Barat, Bea Cukai Pangkalan Bun bekerja sama dengan media Info Pebun menyelenggarakan live Instagram. Bulan Oktober adalah bulan yang istimewa karena diperingati sebagai Hari Uang. Aksi donor darah, donasi ke panti asuhan, dan virtual run yang diikuti oleh seluruh pegawai sebagai semarak menyambut Hari Uang ke-74. Menyambut bulan November 2020, terjadi pergantian 3 orang pejabat eselon 4 dan juga diadakan acara training-retraining. Menyambut November 2020, ditandai dengan pergantian 3 orang pejabat eselon 4. Untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas antar pegawai dan pejabat, acara training-retraining dengan meningkatkan keterampilan memanah menjadi pilihan Bea Cukai Pangkalan Bun kali ini. Dilanjutkan dengan kegiatan latihan patroli bersama antara Bea Cukai Pangkalan Bun dengan Satuan Polairut Polres Kota Waringin Barat sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama antara DJBC dengan Polri.
Menutup lembaran bulan ke-11, Bea Cukai Pangkalan Bun menyampaikan pemaparan kesiapan wilayah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2020 kepada tim penilai WBK WPBM 2020 dari Kemenpan RB. Akhir bulan di tahun 2020, kegiatan di penghujung tahun 2020, Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun memberikan apresiasi penghargaan berupa awards kepada para pengguna jasa yang telah berkontribusi terhadap pencapaian target penerimaan Bea Cukai Pangkalan Bun tahun 2019. Kunjungan ke salah satu perusahaan peternakan sapi di perkebunan kelapa sawit menandai salah satu agenda asistensi terhadap proses bisnis kepabeanan dan cukai. Tanggal 9 Desember, sebagai peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, diperingati di lingkungan Bea Cukai Pangkalan Bun dengan membagikan goodie bag kepada pengguna jalan guna meningkatkan kesadaran tentang budaya anti korupsi. Pencapaian Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun pada tahun 2020 ditutup dengan torehan indah dan manis. Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi tahun 2020 yang dianugerahkan oleh Kemenpan RB. Bea Cukai Pangkalan Bun menyambut tahun 2021 dengan semangat berkobar.